sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 89 ayat 6 sampai 9. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dalam doa pagi online. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita menjalani kehidupan ini. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh kembali ada dalam persekutuan doa. Tuhan, berkatilah supaya apa yang boleh kami dengar lewat pembacaan Alkitab dan juga pemberitaan firman Tuhan, semuanya itu memberi pertumbuhan dalam hidup iman kami, dan kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia kepadamu. Ya Bapa, inilah seluruh doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka untuk perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema beriman dengan berani. Nah saudara, ketika kita mendengar tema
temanya. Sebab orang akan mengatakan, ya orang beriman pasti harus berani. Kalau tidak punya keberanian, pasti juga tidak bisa mewujudkan imannya. Nah, saudara, saya pikir pemahaman seperti ini ada benarnya. Namun di balik itu, kita harus menyadari bahwa di zaman sekarang ini situasinya sangat berbeda. Banyak orang yang kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup mereka adalah orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai orang beriman. Tapi mari kita lihat apa yang mereka wujudkan dari iman mereka. Pada umumnya orang senang pada yang namanya zona nyaman. Zona di mana mereka yang pokoknya mereka bisa beribadah rajin setiap minggu, mereka bisa bersaat teduh, mereka juga orang yang rajin berdoa dan sebagainya. Tapi coba ketika pada mereka diberi tantangan yang lebih, ayo melayani di gereja. Lalu apa yang dijawab? Aduh maaf Bu, saya lagi banyak kesibukan. Atau aduh saya apa pantas ya menjadi seorang pelayan Tuhan. Pokoknya ada saja alasan-alasan yang menurut kita memang make sense ya. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan pertumbuhan iman kita sebagai seorang Kristen yang sudah sekian lama mengenal Tuhan? Nah saudara, hari ini kita bersyukur. Kenapa? Karena kita diperjumpakan dengan sosok yang bernama Filipus. Ketika kita melihat sosok Filipus ini, dia tokoh yang berbeda. Berbedanya pertama karena sebenarnya kalau kita mendengar Filipus, orang mengatakan, oh itu salah satu rasul atau salah satu murid dari 12 murid Yesus. Tetapi yang dimaksudkan Filipus di sini sebenarnya bukan rasul Kristus, tetapi dia adalah seorang diaken. Jadi kalau kita membaca Kisah Rasul 6 ayat 5, Filipus di sini adalah salah satu dari seorang diaken, ya, dari 7 orang diaken yang dipilih jemaat Yerusalem untuk bertugas pelayanan sosial. Namun tugas dari Filipus ini ternyata bukan hanya bersifat sosial, membantu sesama begitu ya, para janda, anak yatim dan lain sebagainya, tetapi juga dia punya kerinduan untuk mengabarkan Injil. Nah menariknya, saudara, Filipus itu saat memberitakan Injil, sebenarnya ini sesuatu yang berat. Pada waktu itu ada sebuah kondisi yang tidak mudah buat Filipus. Kenapa? Karena situasi pada zaman itu banyak orang-orang Kristen itu yang dikejar-kejar. Jadi kondisi dari Filipus ini ada dalam keadaan yang tidak aman, membahayakan dirinya, sangat beresiko. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b, ya, dikatakan di sana, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan dari ayat ini kita bisa menangkap bahwa Filipus ini ya, dan juga beberapa diaken lainnya itu tersebar, dan salah satunya adalah Filipus sampai ke daerah yang namanya Samaria. Kenapa? Memang saat itu situasi sangat tidak nyaman di Yerusalem sejak kematian dari Stefanus. Ya. Kita tahu Stefanus adalah seorang pengabar Injil juga, ya, tetapi memang dia mengalami situasi yang sangat tragis. Dia diusir di kota, lalu dia dilempari sampai mati batu. Nah, situasi ini memang sangat tidak kondusif buat pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang juga sebenarnya dilakukan oleh Filipus. Namun, ketika Filipus ada di Samaria, kita boleh melihat bagaimana Filipus sangat disertai oleh Tuhan. Sehingga pelayanan di sana boleh dikatakan pelayanan yang berhasil. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6, bahkan di sana orang-orang Samaria itu sangat menyambut pemberitaan firman Tuhan oleh Filipus. Dikatakan ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Dan di
dalam ayat 8 dikatakan, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Nah, saudara, kalau saja iman Filipus itu iman yang selalu maunya di zona nyaman, pasti dia tidak akan sampai ke Samaria. Justru situasi yang cukup menegangkan dan membahayakan itu membuat Filipus dan beberapa diaken lainnya menyebar ke berbagai tempat dan termasuk ke Samaria. Padahal kalau kita tahu dari sejarahnya, Samaria ini dengan orang-orang Israel bermusuhan ya, beribu-ribu tahun lamanya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan iman yang diwujudkan dalam keberaniannya itu, membuat seorang Filipus tetap menjalankan panggilan mulianya, yaitu mengabarkan Injil di sana. Dan tidak hanya itu, dikatakan seluruh kota itu bergembira. Dan orang-orang semuanya dengan bulat hati ya, jadi bukan dengan setengah-setengah atau enggan-engganan begitu ya, tapi dengan bulat hati menerima pekabaran Injil dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, sehingga mereka bersedia untuk dibaptiskan. Dan bahkan ada satu kisah di mana seorang bernama Simon yang berlatar belakang seorang pekerjaannya sebagai penyihir, dan pada waktu itu sangat disukai banyak orang, dikejar-kejar semua orang, dan karena dia memiliki kuasa besar. Tapi toh ternyata seorang Simon pun akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya, dan dia juga bersedia dibaptis. Nah, saudara, apa sih yang kita bisa tangkap dari kisah ini? Yang kita bisa tangkap adalah bahwa seorang Filipus dengan iman yang tidak hanya disimpan, disembunyikan, ditaruh di zona nyaman, tapi dia mau menggunakan segala talenta, kemampuannya, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka hasil dari pekabaran Injilnya, pelayanannya itu sungguh diberkati Tuhan. Dan itu karena apa? Karena iman yang berbuahkan keberanian. Nah, saudara, dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Yesus, bagaimana? Apalagi saat ini kita memasuki tahun yang baru, tahun di mana penuh banyak tantangan, bahkan juga katanya secara ekonomi kita mengalami kegelapan situasi kondisinya. Nah, bagaimana? Apakah ketika situasi yang tidak nyaman ini terjadi dalam hidup kita, itu membawa kita ke arah kehidupan iman yang semakin kuat, semakin berani, atau yaitu pokoknya kita memilih zona yang nyaman, zona yang seakan-akan ya ikut aja lah arus. Saudara, seharusnya tidak demikian. Bertambah usia, bertambah panggilan hidup kita, seharusnya kita juga boleh menunjukkan kehidupan iman yang semakin bertumbuh. Dan kiranya kita juga boleh meneladani apa yang sudah boleh dilakukan Filipus di dalam hidupnya. Kita boleh menjadi seorang Kristen yang sejati dan memiliki iman yang senantiasa bertumbuh. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk lembaran kehidupan yang baru di tahun 2023. Kami mengalami benar penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melangkah dengan iman bahwa Tuhan akan terus memimpin kehidupan kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Saat ini kami berdoa kiranya firman Tuhan pagi ini dapat memotivasi kami untuk memiliki iman yang berani. Iman yang tidak hanya kami letakkan di zona nyaman kehidupan kami, tetapi juga iman yang bertumbuh melalui setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan hadir untuk mendewasakan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah seluruh keluarga kami dengan kesehatan, kerukunan, saling mengasihi, mengampuni, dan anak-anak kami dapat belajar tekun di sekolah atau kampus mereka sehingga tercapai cita-cita mereka. Berikan kepada kami sebagai orang tua hikmat kebijaksanaan sehingga anak-anak merasa nyaman untuk berkomunikasi dan berelasi dengan orang tuanya. Tuhan, kami mengingat saudara seiman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan sehingga mereka dapat beraktivitas kembali.
Kepada keluarga yang merawat, Tuhan berikan kesabaran, kasih, sehingga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab untuk merawat yang sakit, mereka tetap melaksanakannya dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berusia lanjut. Tuhan berikan terus semangat dan sukacita, sehingga dalam persekutuan yang saling menguatkan, mereka tetap bersemangat menjalani hari-hari mereka dengan anak cucunya. Tuhan, kami juga berdoa bagi Indonesia. Terima kasih untuk PPKM yang sudah diselesaikan. Kiranya masyarakat tetap waspada dan mengantisipasi penyebaran COVID. Kami berdoa agar kondisi ekonomi di Indonesia tetap stabil, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya, dan berilah hikmat pada masyarakat untuk mampu mengatur keuangan dengan bijak, sehingga mereka tetap mampu mencukupkan kebutuhan hidup keluarganya masing-masing. Karuniakanlah kepada masyarakat juga kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjaga alam semesta ciptaan Tuhan, supaya kami hidup selaras dengan makhluk hidup yang lain, dan terjadi keharmonisan di alam ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.